wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, al-fattahil alim, al-fattahil alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah, salatan wassalaman daimin bidawamil qillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nurul Falah yang insyaallah dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersua kembali pada acara ngaji bareng di Masjid Nurul Falah sambil menunggu buka puasa bersama. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, kita umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatnya. Ibu dan bapak, sebelum kita memulai kajian sore hari ini, melanjutkan kajian yang kemarin, yaitu tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Marilah kita bersama-sama nadhaman dulu dengan nadham Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi badana walhamduli rabbina wassalatu wassalamu linnabi habibina. Ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudusu ya Salamu ya Mu'minu ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbaru Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari'u ya Musawwiru ya Ghaffaru ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabidu ya Basitu ya Khafidu ya Rafi'u ya Mu'is ya Mudillu ya Sami' ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Aliyu ya Kabiru ya Hafidu ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujibu ya Wasi'u ya Hakimu ya Wadudu ya Majid ya Ba'idu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyyu ya Matinu ya Waliyu ya Hamid ya Mughdi ya Mubdi ya Mu'idu ya Mukhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samadu ya Qadiru ya Muqtadiru ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awalu ya Akhir ya Zahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Barru ya Tawwab ya Mutaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Maliku Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram
يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا بر يا نفيع يا نور يا هدي يا بديع يا بقي يا وارث يا رصيد يا صبور عز جل ذكره بأسمائك الحسنى اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واجبر على نقصاننا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وسخي أجسادنا دائم حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعيدنا والقربى رجاؤنا آخرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا وقض حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صل وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. Moga Bapak dan Ibu itu kalau bisa dihafalkan setelah sholat subuh ya, sambil duduk ya, atau mungkin sambil jalan-jalan tidak masalah. Bapak dan Ibu jalan-jalan pagi itu bisa baca sholawat, bisa nadhaman asmaul husna gitu. Itu sebenarnya tidak usah dihafalkan, nanti akan hafal dengan sendirinya ketika Bapak dan Ibu mengulang dan mengulang gitu ya. Jadi intinya Al-Quran itu mudah dihafalkan, bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa-bahasa yang berkaitan dengan zikir dengan Allah itu adalah bahasa-bahasa yang mudah dihafalkan ketika kita berulang-ulang untuk membacanya. Baiklah Bapak dan Ibu, di sore hari ini mereview kembali agar apa yang telah kami sampaikan bisa teringat kembali dan sedikit demi sedikit ya, kalau bahasa Malaysianya sikit-sikit gitu ya, atau bahasa Melayunya sikit-sikit bisa dipahami dan dilaksanakan. Kemarin sedikit agak cepat kami membahas tentang sunat-sunah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Walaupun kemarin habis sholat Jumat mungkin sudah ada yang bisa melaksanakan, kalau ada yang belum berarti minggu depan atau Jumat depan insya Allah bisa melakukan. Yang pertama bahwa ketika kita sholat Jumat kita disunatkan pada hari Jumat, bagi orang yang akan sholat Jumat disunatkan mandi. Jadi ketika kita mau sholat Jumat kita disunahkan untuk mandi sholat Jumat, yaitu ketika mendekati sholat Jumat. Walaupun kita mandi paginya juga tidak apa-apa, mandi pagi disiniatkan sholat Jumat, tapi ketika sudah kita mandi lagi menjelang sholat Jumat, misalnya jam 11, kita sudah mendekati lagi. Hikmahnya apa? Hikmah yang pertama, ya, badan kita juga bersihlah ketika kita mandi ulang. Kemudian yang kedua, agar terhindar dari ngantuk ketika kita mau menjelang sholat Jumat, karena badan kita segar bugar kembali. Kemudian yang kedua, berhias dengan memakai pakaian yang sebaik-baiknya.
ya lebih diutamakan menggunakan pakaian yang berwarna putih dan memakai sorban. Kami ulang kembali bahwa kita punya pakaian yang sebaik-baiknya. Jadi ketika kita mau sholat Jumat ya jangan asal-asalan saja sholat Jumat, apalagi yang penting sholat ya, bukan sholat itu penting ya. Jadi ini diingat-ingat Bapak dan Ibu bahwa jangan yang penting sholat, tapi sholat itu penting dibalik. Kalau yang penting sholat ya pakai sarungnya juga kedodoran ya, tidak pakai peci dengan rapi ya. Intinya bahwa kita semuanya harus tampil rapi dan pakailah pakaian yang terbaik yang Bapak miliki ya. Ini tentunya ibu-ibu yang menyiapkan ya, karena ibu-ibu tidak wajib sholat Jumat. Jadi ibu-ibu itu tentunya kalau sudah hari Jumat, bapak-bapak itu disiapkan pakaiannya, disiapkan sorbannya gitu ya, disiapkan minyak wanginya gitu. Nah, kemudian perlu diingat, kemarin pernah dijelaskan oleh beliau Ustadz Ridho bahwa dalam memakai sorban ini juga hati-hati ya. Artinya ketika kita itu bukan pakaian kita, warna sorban yang berwarna hijau ya, karena itu identitas ulama. Jadi kita sikapi saja bahwa ketika kita menggunakan sorban apapun monggo, yang penting jangan menggunakan warna hijau ya. Kemudian yang ketiga, memakai wangi-wangian, di mana dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Hakim, Rasulullah SAW bersabda, "Man ightasala yaumal jumu'ati wa labisa min ahsani bihi wa massa min tibin in kana indahu thumma atal jumu'ati falam yatahatta a'naqan nas thumma sallama kataballahu lahu thumma ansada idza kharaja imamah hatta yafraghu min salati kanat kafaratan lima bainaha wa baina jumu'atil lati qablaha." Jadi barang siapa mandi pada hari Jumat memakai pakaian yang sebaik-baiknya, ini hadis ini berarti tiga tadi mencakup tiga masalah ya, mandi, berpakai pakaian yang bagus, kemudian pakai wangi-wangian, ini ada dalam satu hadis ini. Jadi barang siapa mandi pada hari Jumat memakai pakaian yang sebaik-baiknya, memakai wangi-wangian kalau ada, kemudian dia pergi mendatangi Jumat dan di sana tidak melangkai duduk manusia, kemudian dia sholat sunnah serta diam ketika imam keluar sampai selesai sholatnya, maka yang demikian itu akan menghapuskan dosanya antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Artinya ketika kita bisa melaksanakan tadi tiga item, yang pertama mandi sholat Jumat, kemudian menggunakan atau berhias dengan pakaian-pakaian yang sebaik-baiknya, lebih utama dengan menggunakan pakaian putih, kemudian menggunakan wangi-wangian, selanjutnya berangkat ke masjid, kemudian masuk ke masjid, duduk ya, masuk ke masjid dengan sholat tahiyatul masjid, kemudian duduk dengan tidak melangkai jamaah yang lainnya. Artinya bapak-bapak itu datang lebih awal, kemudian menempatkan soft depan ya. Ini soft depan kadang-kadang kok pada monggo gitu, harusnya berebut gitu ya, tapi kadang-kadang saling memonggokan gitu ya. Ya kalaupun nanti misalnya habis sholat harus ke belakang, ada hajat pipis atau buang air kecil yang lainnya, atau mungkin ada hajat yang lain, monggo di ya katakanlah tidak ikut dengan zikir atau wirid ya monggo, tapi monggo lah saling berebut di soft depan dulu ya. Ketika imam rapatkan barisan, luruskan soft sesegera mungkin, barisan depan terutama itu segera dirapatkan sehingga yang belakang itu juga bisa mengikuti, sehingga imam sesegera mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah ya. Kami ulang bahwa kerapatan ini ya, bau dengan bau saling tempel, kemudian jari kelingking ya, jari kecil itu ya, berarti bisa bersentuhan, itu yang bagus begitu ya. Ya memang tidak harus mepet sekali gitu ya, artinya sudah bersentuhan saja itu sudah dianggap cukup ketika kita melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, disunahkan memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut ya. Ya ini bagi yang punya rambut, kalau yang rambutnya gundul ya berarti ya disisir nggak apa-apa gitu ya, karena niat sunnah gitu. Misalnya
tidak punya rambut atau gundul rambutnya, monggo disisir nggak apa-apa, itu berarti niat sunnah Rasul gitu ya. Jadi disisir rambutnya ya, jadi kepalanya disisir walaupun tidak ada rambutnya tidak masalah. Kemudian memotong kuku. Nah ini kuku diupayakan memang setiap Jumat bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Karena apa? Ketika ada kotoran-kotoran yang masuk di sela-sela antara aras ya, bukan aras bukannya. Orang Jawa mengatakan aras antara tumbuhnya kuku ya, itu berarti itu harus benar-benar bersih. Kalau memang tidak bersih ya kita agak kerepotan, sehingga setiap butuh harus membersihkan begini ya, sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sambil membersihkan ya, kotoran-kotoran itu harus dikeluarkan. Karena jangan sampai ada kotoran yang menghalangi sampainya air ke dalam batin. Ini berarti kalau misalnya antara aras ini dengan kuku itu berarti nanti ada di dalamnya, itu namanya batinnya gitu ya, dalamnya itu harus benar-benar bersih gitu ya. Makanya walaupun tidak begitu panjangnya, secepatnya kalau hari Jumat pagi gitu ya, itu sudah dipotong, atau mungkin Kamis sore ya, itu sudah memotong kuku, sehingga pada saat sholat Jumat itu kita sudah bersih ya. Kemudian menggunting kumis ya, walaupun belum panjang ya, belum melewati bibir ya, sebaiknya itu dipotong dan menyisir rambut tadi, seperti yang saya katakan bahwa dalam hadis riwayat Baihaqi dan Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuqallimu adharu wa yaqussu syarbahu yaumal jumu'ati qabla ay yakhruju ila shalah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong kuku dan menggunting rambut kumis atau menggunting kumis pada hari Jumat sebelum beliau pergi untuk sholat Jumat. Ya, jadi Rasulullah SAW itu melaksanakan itu, jadi dipotong. Artinya sebelum ini ya Rasulullah SAW sebelum mandi ya bahwa kukunya sudah bersih, sehingga pada saat berwudu itu sudah tidak ada kotoran-kotoran yang menyela antara tempat tumbuhnya kuku dan kuku itu sendiri. Ya. Kemudian berbagi-bagi bahasanya itu, kalau bahasa di Malaysia itu atau bahasa Melayu itu berbagi-bagi ya, atau di sini berangkat lebih awal lah ya, berangkat lebih awal pergi ke masjid dengan berjalan kaki ya. Ya sebaiknya tidak menggunakan kendaraan kalau memang tidak jauh ya, artinya dengan jarak tempuh yang memungkinkan ini. Kemudian yang kedua, bisa berjalan kaki jika tidak dalam kondisi kakinya sakit ya. Kalau memang kakinya sakit untuk melangkah, untuk berjalan agak lama ya monggo. Nah ini hanya sunnah saja. Kemudian membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah. Nah, makanya kita diharapkan di sini pergi bersegera ya, pergi bersegera ketika kita sholat ya. Maka ketika kita dipanggil untuk sholat Jumat ya harus bersegera ya. Artinya ini kan panggilan Allah ketika adzan berkumandang ya, baik apalagi sholat Jumat ya. Sholat Jumat sebelum adzan berkumandang saja kita sudah diharapkan untuk bisa datang ke masjid lebih pagi ya, karena di sini nanti banyak sunnah-sunnah yang bisa dilakukan. Sunnah yang berikutnya adalah membaca Al-Quran dan zikir sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah dimulai, bapak-bapak ini atau para remaja masjid, adik-adik bisa membaca Al-Quran sebelum khutbah dimulai. Kemudian yang bisa dilakukan lagi membaca Al-Quran ini bisa di malam harinya atau malam Jumatnya, setelah kita bersama-sama membacakan suratul Yasin ya setelah maghrib, maka setelah sholat Isya di malam itu juga kita masih bisa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau siangnya. Kalau malam Jumatnya tidak bisa ya siangnya, jadi lebih pagi ya. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang riwayat Hakim dan beliau telah mensahihkannya, man qara'a suratul Kahfi fi yaumil jumu'ati adha'alahu minan nuri ma bainal jumu'ati. Artinya barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, cahaya antara Jumat akan menyinarinya. Jadi cahaya-cahaya Jumat itu akan menyinari di antara Jumat sampai Jumat berikutnya ya. Bahwa pernah disampaikan juga ada hadis Rasulullah SAW itu ketika ahli kubur itu kaget ya, karena melihat
ada pendatang baru ya, mayat baru tahu-tahu mengeluarkan sinar gitu ya. Ketika mengeluarkan sinarnya, jadi para ahli kubur itu juga yang beriman yang mendapatkan nikmat kubur akan merasakan nikmat kuburnya. Itu melihat seseorang yang baru datang atau ahli kubur baru itu kok tahu ada bersinar, sinar apa ini gitu. Maka ternyata sinar-sinar itu sinar orang yang ketika tidur membacakan minimal 1 ayat surat Al-Kahfi ya, ayat terakhir ya. Di ayat terakhir surat Al-Kahfi ketika mau bapak dan ibu mau sare itu membaca minimal ayat terakhir ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annahu ilahun wahid faman kana yarju sering membaca tapi lupa. Jadi kalau bisa 4 ya, jadi dari yang biasa saya baca ketika sholat ya, berarti kalau saya membacanya biasanya 4 ya. Jadi saya dengan istri itu bareng-bareng membaca, ya bareng-bareng membaca 4 ayat surat terakhir ya. Itu pertama bareng-bareng membaca surat Tabarok ya. Itu kemudian nanti disambung dengan 4 ayat terakhir. Itu yang biasa kita baca ya. Jadi kalau saya membaca 4 ayat terakhir, biasanya kalau misalnya dalam satu sholat saya membaca 10 ayat terakhir, biasanya saya mengambil 6 ayat pertama di rakaat pertama, kemudian 4 ayat terakhir di rakaat kedua. Jadi ayatnya kalau misalnya dibaca ya sebentar kok. Jadi kalau dibaca tidak ada 1 menit. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha khiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wa rajina bi mithlihi madada. Qul innama ana basyarum. Jadi ayat terakhir, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi orang yang istiqomah atau mendawamkan ayat terakhir ketika akan tidur, maka ketika akan meninggal dia akan menyinari seluruh yang ada di dalam alam kubur. Nah, kalau tadi surat Al-Mulk itu barang siapa membaca atau mendawamkan surat Al-Mulk itu berarti akan terbebaskan dari siksa, bukan terjaga dengan mungkar wa nakir ya. Jadi tidak pertanyaan dari pertanyaan alam kubur itu ya. Jadi itu bahkan orang yang fasik saja ya, itu bisa terbebas ya. Bisa terbebas dari alam kubur ya, karena di situ terjadi percakapan ya, ketika mungkar wa nakir mau menanyakan, maka surat Al-Mulk yang menyerupai seorang wanita di situ ya, itu akan mengatakan siapa kau gitu ya. Jadi apa kamu datang ke sini? Aku mungkar wa nakir mau menanyakan hal tentang pertanyaan kubur. Nah, lalu kau siapa? Saya ini adalah temannya ya, temannya fulan ya, yang biasa membacakan aku gitu. Nah, kemudian malaikat mungkar wa nakir itu kembali kepada Allah. Ini aku ada yang mengatakan begitu. Nah, jadi mengatakan bahwa surat Al-Mulk juga saya mengatakan ya, saya itu sampaikan saja kepada Allah. Kalau memang saya dibaca oleh orang ini tidak pernah meninggalkan saya ya. Jadi setiap hari, setiap saat itu membacakan saya. Nah, apa artinya saya Al-Quran kalau saya tidak bisa mensafati dia gitu. Akhirnya Allah kembali ke Allah, malaikat mungkar wa nakir menyampaikan hal tersebut, dan akhirnya ternyata orang tersebut tidak ditanya di alam kubur. Kemudian memperbanyak doa dan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW waktu atau siang pada hari Jumat. Jadi kita pada saat hari Jumat kita disarankan atau disuruh oleh Rasulullah SAW untuk memperbanyak doa dan sholawat untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Baihaqi beliau bersabda,
Akthiru alayya minas salati latil jum'ati yaumal jum'ati faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Hendaklah kamu memperbanyak membaca salawat kepadaku pada malam dan hari Jumat. Maka barang siapa membacakan satu salawat atasku, Allah akan membalasnya atau memberikan 10 keberkahan. Hadis riwayat Baihaqi. Ini jadi ringan, tapi kadang-kadang kita ada lupa, ada malas, ada lah gitu ya. Padahal dengan mudah saja kita membaca salawat Jibril ya, dan begitu pendek. Salawat paling pendek adalah salawat Jibril ya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad ya. Jadi kalau Pak Jalil tindak ke masjid, bisa sambil membaca salawat ya. Saya rasa itu dari Pak Jalil sampai ke masjid itu bisa sampai 100 kali ya. Kemudian yang ke-9, sholat Jumat, sholat sunat tahiyatul masjid ya, dan sholat tasbih. Nah ini monggo sholat tasbih ini kalau setiap malam Jumat lebih sholat Isya ya, sholat ba'da Isya jangan ditutup dengan witir dulu kalau mau melaksanakan sholat tasbih ya, kecuali ditutup dengan witir, nanti tidur dulu, malamnya mau sholat lagi monggo dengan sholat tasbih. Kemudian ziarah kubur ya, terutama kubur kepada kedua orang tua. Namun jika tidak bisa ya setidak-tidaknya setiap sholat lah ya, setiap sholat itu berarti kita sebagai anak yang soleh, sebagai tanda bakti kita kepada orang tua, yaitu kita mendoakan walaupun orang tua sudah tidak ada. Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustadz Haris, kewajiban kita tetap ada ya terhadap orang tua kita. Yang pertama mendoakan, yang kedua apa yang dilakukan oleh orang tua ya kita lakukan, yang paling disenangi ya, paling disenangi. Maka kita mengikuti. Ya, jadi ketika saya membaca surat itu, gabungan surat itu yang biasa dibaca bapak saya ketika dulu ngimami. Jadi bapak saya kalau ngimami surat Al-Insyirah ya dengan Al-Adiyat gitu. Jadi alam nasrah laka sadrak, kemudian wal adiyati dhabha. Kemudian bapak saya sering membaca 5 apa 4 ayat ya, akhir surat Al-Hasyr, kemudian surat Al-An'am. Jadi kalau saya membaca Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dzulumati wan nur, itu 3 ayat pertama, itu surat Al-An'am. Kemudian membaca surat terakhir, surat Al-Hasyr. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalil lardu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Itu hal-hal yang sering diamalkan oleh bapak saya dan saya mengikutinya sebagai tanda bakti saya kepada orang tua begitu. Nah, dan apa hikmahnya? Hikmahnya itu kalau istiqomah ya, itu istiqomah membaca surat itu Al-Hasyr, Al-An'am dan Al-Hasyr mungkin bisa dilakukan ketika kita sholat sunnah, sunat qobliyah ba'diyah, itu tidak akan terkena penyakit berat selama hidupnya ya. Jika itu alhamdulillah bapak saya itu tidak pernah kena penyakit sampai masuk ke rumah sakit atau sampai dirawat. Penyakitnya hanya satu, masuk angin gitu. Dan ketika beliau wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala juga tidak sakit. Jadi hanya malamnya mengeluh ya, artinya biasa dikerok sama ibu ya, minta dikerok sama ibu. Kemudian malamnya masih ngaji cucunya, dan paginya menjelang sholat subuh tanpa sakit ya, hanya merasa sakit perutnya. Kemudian merangkul saya dengan menyampaikan, Li jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan sholat. Kemudian tidur karena di ruang tengah ada dipan ya, sudah tidur ya. Jadi sampai pagi itu sampai subuh selesai itu masih hangat badannya, sehingga ketika saat itu diperiksa oleh Pak Nuh ya, dokter DKT waktu itu, beliau sampai mengatakan, Pak ini ditunggu dulu 1-2 jam ya, karena barangkali mati suri begitu ya. Sehingga ketika saya harus mengabari menantu bapak saya, jadi kakak ipar saya di Comal, saya mengatakan gini, Mas, bapak nilardonya tapi belum positif. Loh gimana meninggal kok belum positif gitu? Karena dokternya mengatakan ini belum positif ya, karena pengalaman Pak dokter demikian ya. Jadi nah kemudian yang berikutnya udzur ya, ini yang penting, ini udzur, halangan dalam sholat Jumat ya.
Yang dimaksud dengan udzur atau halangan adalah orang yang tertimpa salah satu dari halangan-halangan yang disebutkan di bawah ini ya. Ini tidak wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama sakit ya, artinya sakit yang tidak tertahankan ya. Kalau mungkin hanya sakit pilek ya saya rasa enggak. Tapi kalau sakit pileknya memungkinkan akan menular kepada orang lain ya, itu sudah ya, itu berarti tidak disunahkan, tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi sholat Jumat atau sholat duhur ya, sholat duhur di rumah. Yang pertama sakit. Di sini Rasulullah SAW bersabda, al Jum'atu haqqu wajibu ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'ati abdu mamlukun aw imra'ah aw sabiyyu aw marid. Jadi sholat Jumat itu adalah perkara yang hak, yang wajib kepada setiap orang Islam yang dilaksanakan dengan berjamaah. Kami ulang, bahwa sholat Jumat itu perkara yang hak, yang diwajibkan kepada setiap orang Islam yang dilakukan dengan cara berjamaah. Jadi wajib ya. Nah, kecuali 4 orang yang tidak diwajibkan. Yang pertama adalah hamba sahaya atau budak yang dimiliki, atau hamba sahaya yang dimiliki, atau dalam hal ini budak. Nah sekarang di Indonesia itu, bahkan mungkin di Arab sudah tidak ada perbudakan lagi. Kemudian yang kedua perempuan, bahwa perempuan itu tidak diwajibkan untuk sholat Jumat, tapi tetap wajib melaksanakan sholat duhur. Yang ketiga kanak-kanak, dalam hal ini anak yang belum baligh ya. Tapi kalau misalnya anak-anak itu mau sholat Jumat, maka orang tuanya dari rumah itu sudah mempersiapkan atau memberikan nasihat ketika sholat Jumat itu tidak boleh membuat gaduh ya di masjid atau ngobrol sendiri atau ramai. Kemudian yang keempat adalah orang sakit. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim. Kemudian yang kedua hujan ya. Hujan, sesuatu yang menyebabkan orang mengalami kesulitan atau kesusahan untuk pergi ke sholat Jumat. Jadi hujan di sini para ulama itu menyampaikan bahwa hujan ini dikiaskan ya, itu halangan-halangan yang membuat orang itu sulit untuk sholat Jumat ya. Jadi misalnya harus nyebrang pakai tongkang, misalnya itu kan juga kesulitan ya. Atau mungkin harus nyebrang pakai, kan masih ada daerah-daerah di luar Jawa, kalau misalnya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, misalnya padahal di itu masih dalam satu wilayah desa ya, tapi misalnya harus menyeberang dengan menggunakan jembatan yang hanya mungkin tiga batang bambu yang dirakit. Ini juga katakanlah barangkali membahayakan kalau misalnya orang tua yang harus menyeberang, ini juga tidak diwajibkan. Ini hujan di sini dikiaskan begitu, artinya kesulitan lah. Nah tapi kalau zaman-zaman sekarang misalnya di Pulau Jawa untuk sholat Jumat dalam kesulitan saya rasa merupakan hal yang jarang. Tapi yang di sini hujan ini mungkin hujan lebat ya, yang banyak mengeluarkan halilintar ya, barangkali takut ada apa, itu juga ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah tapi sekarang kan fasilitas untuk bisa sholat Jumat kan banyak ya, bisa menggunakan jas hujan, bisa menggunakan payung gitu ya. Kalau dulu memang fasilitas-fasilitas mungkin belum ada ya, maka Rasulullah SAW dalam sabdanya, an Abdillah ibni Abdas annahu qala lim adzinihi fi yaumi matirin idza qulta asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah fala taqul hayya 'alas shalah qul sallu fi buyutikum qala fa'anna sastakbaru fa'anna sastankaru dzaka faqala atajubuna fi dza qad fa'ala dza man huwa khairum minni idzal innal jumu'ata azmatun wa inni karitu an ukhrijakum fatamshu fit tayni waddahbi. Dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas
radhiyallahu anhu ia berkata kepada muadzinnya, jadi kepada Bilal. Jadi Ibnu Abbas mengatakan kepada Bilal bin Rabab pada saat hari hujan turun, apabila engkau mengucapkan dalam adzan, saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah, sudah itu janganlah engkau ucapkan mari sholat. Jadi ketika Bilal mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian jangan mengatakan hayya ala sholat, itu kata Abbas ya. Tapi Abbas jangan mengatakan hayya ala sholat atau marilah sholat, tetapi ucapkanlah olehmu, sholatlah kamu di rumah kamu, gitu ya. Ibnu Abbas berkata pula seolah-olah yang banyak membantah yang demikian. Kemudian katanya pula, adakah kamu merasa heran mengenai hal itu? Sesungguhnya hal itu telah diperbuat oleh orang yang lebih baik daripada saya, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesungguhnya sholat Jumat itu wajib, sedangkan saya tidak suka membiarkan kamu keluar berjalan di lumpur dan di tempat yang licin. Ini hadis riwayat Bukhari. Artinya di sini ketika perjalanannya dari rumah sampai ke masjid sehingga menjadikan kelepotan ya, kemudian tidak ada payung ya, sampai ke masjid badannya terguyur air hujan ya. Kemudian badannya kotor karena kena lumpur, karena hujan deras sehingga tidak memungkinkan masuk ke masjid dalam kondisi bersih, makanya tidak diwajibkan ya. Tapi kalau kita di Masjid Nurul Falah ya, walaupun banjir, tapi kan ketika kita sampai di sini ya, Bapak di rumah ada jas hujan, kemudian ada payung ya, kemudian di sini bisa bebersih lagi ya, kami siapkan keran, itu ya kita upayakanlah untuk sholat Jumat. Karena hanya hujan besar saja tidak sholat Jumat ya, ini bukan merupakan halangan yang sangat-sangat disarankan ya. Kemudian ketika ada halilintar ya tidak usah takut ya. Jadi begitu keluar ya baca yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih ya. Itu di surat Ar-Ra'du. Itu ada ayat yang menyampaikan begitu. Ketika kalau tidak bisa ya bacalah subhanallah, subhanallah gitu kan. Ya, jadi kalau ada halilintar, saya itu dari kecil itu sudah diajari begitu oleh bapak. Jadi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikat. Ra'du itu berarti kan lintar, halilintar ya. Jadi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi, yusabbihur ra'du bihamdihi. Itu ya sebenarnya itu halilintar juga sedang bertasbih gitu ya. Jadi tidak usah takut ketika ada halilintar, karena ada ayat yang bisa kita ucapkan sebagai ikhtiar penangkal ya, agar kita tidak tersambar halilintar gitu. Jadi dengan membaca yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatih, insyaallah berjalan dengan itu aja, insyaallah selamat ya. Kemudian menurut ulama bahwa hujan di sini dikiaskan dengan tiap-tiap kesukaran yang menyusahkan atau hal yang menyusahkan ketika kita mau pergi sholat Jumat. Kemudian risalah Bilal. Nah sekarang kita menginjak pada risalah Bilal. Nah, jadi kenapa ketika sholat Jumat itu Bilal itu ada Bilalnya, ada yang menaikkan ya. Itu sebenarnya juga sudah dicontohkan ya. Artinya pada zaman Rasulullah SAW itu Bilal mengumandangkan makalah ya, suatu perintah katakanlah di sini untuk memfasilitasi khotib ketika mau berkhutbah. Yang intinya bahwa kita di situ disuruh yang pertama ketika sudah khotib berada di mimbar ya, sudah sedang khutbah, maka kita disuruh mendengarkan. Kemudian jangan berbicara sendiri, termasuk jangan ngantuk ya. Walaupun saya juga kadang-kadang ngantuk ya, karena mungkin saking capeknya ya. Padahal meripatnya mendeleng Pak, tapi kadang-kadang gliut gitu ya. Nah ini penyakit gitu ya. Penyakitnya harus sebenarnya kita yang mengatasi ya, agar kita bisa mendengarkan isi daripada khutbah. Makanya saya sendiri kalau
ada jadwal khutbah ya tidak lama-lama karena untuk menghindari ngantuknya orang gitu. Nah, jadi setelah sholat qobliyah Jumat Bilal itu tampil ke mimbar ya. Ini nanti Mas Jundan atau Mas ini ada ininya ya biar kalamnya atau mengkalamkannya itu tidak salah ya. Jadi ketika Bilal berada di mimbar mengantarkan khotib untuk ke mimbar, maka bacanya gini, ma'asyirul muslimina ma'asyirul muslimina wa zumratal mu'mina rahimakumullah, ruya an Abi Hurairah radhiyallahu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika ya, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati gitu kan. Nah, orang Jawa kan kadang-kadang ngarah gampangnya Jumat gitu ya, padahal kalimatnya yaumal jumu, M-nya itu, mimnya itu hidup, yaumal jumu'ati ya, di surat Al-Jumu'ah ya begitu, yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtu faqad lahad ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah. Itu kan disuruh kita mendengarkan ya, mendengarkan gitu kan, ansitu wasma'u wati'u rahimakumullah, ansitu wasma'u wati'u la'allakum turhamun. Nah, di sini dalam kalimat Jumu'ah ya, Jumu'ah ya, kadang-kadang juga ada yang membaca surat Al-Jumu'ah begini, Jumu'ati gitu kan, Jumu'ati gitu, Jumu'ati gitu ya. Jadi kalimatnya itu Jumu'ah ya. Ini yang repot kalau misalnya yang dibaca ketika membaca surat Al-Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', jumu'ati was'au ila dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum khairul lakum in kuntum ta'lamun, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun gitu ya. Itu surat Al-Jumu'ah ya, ada 11 ayat. Ya memang sebenarnya itu juga disunahkan ya ketika kita sholat Jumu'ah ya. Berarti pertama membaca 8 ayat pertama ya. Yang berikutnya adalah 3 ayat terakhir. Jadi dari ayat terakhir surat Al-Jumu'ah ya. Kemudian di situ membaca ya, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma qawil Islam wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, yassirhum li iqamatid din, rabbi khtim lana minka bil khair wa ya khairun nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian khatib mengucapkan salam dan selanjutnya Bilal mengundangkan adzan kedua ya. Jadi ada yang sholat yang adanya hanya 1 ya boleh, yang 2 juga boleh ya. Kemudian ini catatan bagi kita semuanya bahwa ada syair ya ketika sholat Jumat sudah selesai. Saya rasa hafal ya Bapak-bapak semuanya ya. Barang siapa membaca syair berikut 5 kali setiap sholat Jumat, maka insya Allah akan mendapatkan husnul khotimah ya, meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Kalimatnya saya rasa sudah pada hafal ya. Jadi ilahi lastulil firdausi ahla wa ala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azimi. Jadi ini kan waliullah perempuan ya, yang itu saya namanya lupa itu kan ketika ini doanya ya Allah jadi surga itu apa ya, tidak pantas untukku katanya ya, surga itu tidak pantas untukku, tapi aku juga takut ya Allah kalau aku harus masuk ke neraka gitu ya. Nah ini maka akhirnya bertobatlah, jadi bertobat dan minta ampun ya, dan menyampaikan kepada Allah, ya Allah engkaulah zat yang maha pengampun.
Bapak dan Ibu sekalian, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan tentang sunat-sunat Jumat, kemudian risalah Bilal. Nah, kemudian di sini juga masih ada takbir ya, takbir ketika sholat Id ini terutama untuk Mas Jundan atau yang biasa Mas Fajri yang biasa memfasilitasi khotib untuk ya melaksanakan baik khutbah Jumat maupun khutbah di kala Idul Fitri maupun Idul Adha. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah di pertengahan Ramadan ini kita memperbanyak membaca sholawat, membaca istighfar, membaca Quran ya di bulan Ramadan ini, karena apapun yang kita lakukan, sunnah-sunnah yang kita lakukan, pahalanya itu sebagaimana kita melakukan hal yang wajib. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kiranya itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita bersama-sama membaca tasyahud asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar